Berserah kepada Allah menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang dimana tidak semua orang dapat menikmatinya. Berkati setiap kami sehingga firman ini boleh kami pahami, kami cerna, dan kami mengerti sehingga dapat dilakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh keberdosaan, kekurangan, dan kelemahan ini. Biarlah Tuhan sendiri boleh menguduskan, memampukan, dan juga memberikan pertolongan di mana firman ini boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu ini sendiri dan juga setiap orang yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita menyadari pada saat ini hiruk pikuk dunia terkadang membuat iman kita lemah, iman kita goyah. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang mungkin diremehkan oleh sebagian orang adalah kegiatan atau tindakan menunggu. Terkadang menunggu dianggap hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang tidak penting di dalam kehidupan mereka. Tetapi sebagian orang, bahkan banyak orang menganggap bahwa menunggu adalah suatu hal yang melelahkan, hal yang mencapekkan, dan hal yang terkadang membuat orang bergumul. Sehingga orang-orang yang memiliki materi lebih, mereka kadang-kadang menyewa orang untuk menggantikan menunggu. Contohnya antrian dan menunggu apapun itu supaya mereka mendapatkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita menunggu itu begitu sulitnya itu mengapa? Ini pertanyaan yang penting karena menunggu itu terkadang menguras pikiran kita. Salah satunya adalah ketika saudara atau saudari kita sakit di rumah sakit yang membutuhkan perawatan, pertolongan dari dokter. Tentunya kita orang yang mengasihinya pasti ada di sampingnya, menunggu, dan ketika orang yang sakit ini meminta tolong, kita harus ada di sampingnya untuk menolong. Mungkin memberikan air, memberikan makanan, atau menata kembali tempat tidur yang dia gunakan. Bahkan semalaman kita tidak tidur untuk menjaga dan menunggu orang tersebut. Dan tentunya menunggu ini ada kaitannya dengan harapan. Kita menunggu orang sakit ini harapannya supaya menjadi sembuh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bukan menunggu suatu kepastian yang kurang pasti atau tidak pasti, tetapi menunggu akan kepastian yang akan terjadi, di mana di dalam proses menunggu itu tentunya kita memiliki namanya harapan. Saya undang Bapak Ibu untuk membuka di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing di mana Bapak Ibu berada. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat yang ke-11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.
dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat yang ke-11, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Berbahagialah mereka yang membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita membaca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di mana Anak Domba ini telah membuka materai yang pertama sampai materai yang keempat, dan di situ terlihatlah suatu gambaran yang menunjukkan bahwa Injil terus akan nyata di dalam kehidupan manusia segala zaman. Terus ada namanya peperangan, kelaparan, dan juga terjadi kematian yang begitu besar di dunia ini. Dan pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17 menceritakan tentang respon dan akibat akan kedatangan Anak Manusia untuk kedua kali. Ada 4 pertanyaan yang mungkin kita bisa renungkan dari beberapa ayat yang boleh kita baca bersama tadi. Yang pertama adalah, di mana orang yang percaya mati? Di mana orang yang percaya mati? Jawabannya adalah mereka ada dalam kerajaan surga. Pada ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Yohanes melihat bagaimana Anak Manusia, Anak Domba ini membuka materai kelima, dan dikatakan di bawah mezbah itu ada jiwa-jiwa. Apa yang dimaksud dengan mezbah? Di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru, mezbah itu terletak di dalam bait suci atau kemah suci. Dan di mana mezbah itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah mezbah untuk membakar kurban bakaran, dan yang kedua adalah mezbah ukupan, yang dimana diletakkan barang-barang yang ketika dibakar akan muncul bau harum yang begitu luar biasa. Banyak orang yang menafsirkan bahwa mezbah ini adalah mezbah bakaran, di mana orang-orang ini dilambangkan mati berkorban untuk Kristus supaya mereka dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pada zaman Perjanjian Lama, mezbah itu digunakan untuk membakar kambing, domba, lembu, sapi, dan juga burung merpati, burung terkukur, dan lain sebagainya. Dan di sini menunjukkan mereka mati untuk Tuhan sebagai penebus dosa dan juga sebagai bentuk pendamaian. Apakah ini tepat? Bagi saya tidak tepat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena yang layak untuk menebus dosa manusia, layak untuk menjadi korban pendamaian, bukanlah manusia yang berdosa sekarang ini atau di dalam Perjanjian Lama atau martir itu, tetapi yang layak hanyalah Yesus Kristus, Anak Domba yang telah diutus oleh Allah menjadi manusia dan mati di kayu salib. Tetapi mezbah yang cocok untuk jiwa-jiwa ini adalah mezbah ukupan, di mana rempah-rempah ditaruh di dalam mezbah itu, kemudian dibakar sehingga muncullah bau harum yang begitu luar biasa. Digambarkan di mana ketika mereka percaya kepada Tuhan, mati untuk Tuhan pada waktu itu ketika menderita, sengsara, dan lain sebagainya, maka kehidupan mereka menjadi harum di hadapan Tuhan dan mereka layak untuk mendapatkan tempat yang pantas. Ketika kita melihat kehidupan para rasul setelah Yesus mati di kayu salib, mereka juga mengalami hal-hal yang begitu luar biasa, yaitu mereka menjadi martir. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dan letaknya di mana ketika mereka mati? Saya mengatakan mereka berada dalam kerajaan surga. Ketika kita mungkin berbicara kepada orang yang di luar tidak percaya kepada Kristus, mereka akan mengatakan bahwa surga itu ada beberapa tingkatan. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4. Dan di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua, dikatakan bahwa surga itu ada 3 tingkatan, yang dimana Paulus melihat orang yang dia kenal 14 tahun yang lalu, kemudian dia masuk ke dalam surga tingkat yang ketiga. Ketika kita melihat di dalam tradisi Yahudi, ternyata tingkat yang pertama dari surga itu adalah langit, yang dimana ada awan, mungkin juga ada burung, mungkin kalau zaman sekarang ini ada pesawat dan lain sebagainya. Sehingga tingkatan itu adalah surga pertama. Dan surga kedua di dalam tradisi Yahudi adalah di mana ada bintang-bintang, ada bulan, ada matahari, dan ada asteroid, meteor, dan lain sebagainya. Itu adalah tingkat yang kedua. Dan tingkat yang ketiga itu adalah kerajaan surga. Jadi bagi kita zaman sekarang ini, orang yang mati itu tidak ada di awan-awan atau di dekatnya matahari, bintang, bulan. Tidak. Tetapi pada ayat yang ke-9 ini, mereka berada dalam tahta Allah, yaitu kerajaan surga ketika mereka mati untuk Tuhan. Dan ketika kita melihat sejarah di dalam para rasul tersebut, dikatakan bahwa Petrus dan Filipus mati martir dengan disalib terbalik. Andreas mati dengan disalib menyilang. Matius mati dengan pedang. Yakobus mati dengan dirajam atau dilempari batu. Bartolomeus mati dengan dicambuk. Lukas mati dengan digantung. Markus mati dengan diseret kuda hidup-hidup. Thomas mati dengan ditusuk tombak. Yudas, saudara Yesus, mati di parang. Dan Paulus mati dipenggal ketika ada di rumah. Ini adalah penderitaan-penderitaan yang begitu luar biasa. Bagaimanakah dengan Yohanes, yaitu rasul yang terakhir meninggal, bukan karena dibunuh tetapi karena tua? Apakah dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga dan tidak dihitung sebagai martir? Saya mengatakan dia masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan sahabat-sahabat sepelayanan ketika Yesus hidup. Mengapa saya demikian? Dia sudah berjuang, dia sudah percaya mempertahankan imannya, walaupun dia bahkan masuk ke dalam pulau Patmos untuk diasingkan di tempat itu. Dan apa yang bisa diambil di dalam setiap kehidupan para martir ini? Kita meyakini dan kita percaya. Tidak sedikit baik orang yang ada di Indonesia dan orang-orang yang ada di luar negeri sana mengalami penganiayaan, penderitaan, mati karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Dan ketika mati, roh atau jiwa mereka tentunya berada di dalam kerajaan surga sampai sekarang ini. Mereka mengalami namanya kenikmatan, kemuliaan yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Inilah juga yang menjadi suatu peneguhan iman kita. Ketika saudara atau saudari kita meninggal, tentunya secara manusia kita akan mengalami namanya kesedihan, mengalami namanya kedukaan yang begitu luar biasa. Tetapi penghiburan yang ada di dalam firman Tuhan yang boleh menguatkan kita bahwa mereka sekarang ini berada bersama dengan Tuhan di surga. Itulah sukacita yang dimana nanti kita akan berkumpul bersama mereka. Oleh sebab itu bersukacitalah di dalam penderitaan dan di dalam pergumulan. Karena kita percaya penderitaan-penderitaan yang kita alami pada saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima berada dalam kerajaan surga. Hal yang penting adalah berharaplah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Pertanyaan yang kedua yang boleh kita renungkan bersama.
ayat yang ke-10 dan ke-11. Apa yang mereka lakukan? Jiwa-jiwa yang telah mati untuk Tuhan, yaitu menantikan kegenapan janji Tuhan. Menantikan kegenapan janji Tuhan. Maka dikatakan, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Kalimat ini bukan menunjukkan bahwa nantinya mereka akan menghakimi, mengadili, menuntut balas terhadap orang-orang yang telah berbuat kepada mereka. Tetapi Tuhanlah yang akan mengadili, menghakimi, dan menyatakan benar atau tidak kesalahan yang orang-orang ini lakukan. Dan pada waktu itu, apa yang Tuhan lakukan? Mereka diberikan jubah putih. Putih melambangkan kebenaran, kesucian. Akhirnya mereka dikuduskan, dibenarkan, dan disucikan. Sehingga di dalam kerajaan surga itu sendiri mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bahwa sedikit lagi mereka akan menerima janji itu. Namun orang-orang yang telah mati untuk Tuhan ini haruslah digenapi jumlahnya. Berapa tentunya kita tidak tahu, hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi ketika genap, maka kedatangan Tuhan itu akan membawa suatu damai sejahtera dan pembenaran, suatu kenyataan yang akan membuat orang-orang percaya yang telah mati bagi Tuhan mendapatkan sukacita yang lebih besar di dalam kehidupan mereka di surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang laki-laki yang bernama Cameron Todd Willingham. Dia tinggal di Texas bersama dengan satu istri tentunya dan 3 anak. Pada suatu hari ketika tanggal 23 Desember 1991, rumahnya itu kebakaran yang begitu hebat sehingga menewaskan ketiga anaknya pada waktu itu. Tentunya sebagai seorang ayah dia mengalami kesedihan, kedukaan, dan mungkin dia berkata kepada Tuhan, mengapa engkau mengambil ketiga anakku yang kukasihi pada waktu itu. Dan ketika ahli forensik melihat akan rumah yang terbakar itu, mereka menuduh Cameron yang telah membakar rumah itu sehingga ketiga anaknya mati. Motivasi Cameron menurut polisi pada waktu itu adalah untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pelecehan terhadap ketiga anak-anaknya yang masih kecil. Sehingga pada akhirnya dia divonis hukuman mati. Dan itu terjadi pada tahun 2004. Mengalami kesedihan, kekecewaan, dia malah dituduh membunuh anaknya, bahkan dia harus divonis mati. Tentunya di dalam kehidupan Cameron itu begitu bergejolak secara batiniahnya. Dan ketika dia mati pada tahun 2004, kasus itu dibuka kembali. Sehingga ahli forensik yang baru meneliti rumah yang terbakar itu dan memutuskan bahwa rumah itu terbakar karena kecelakaan. Dan pada akhirnya Cameron pada saat itu walaupun sudah mati, pada tahun 2009 dikatakan Cameron ini tidak bersalah. Tentunya wajar ketika Cameron di dalam kerajaan surga, ketika dia percaya kepada Yesus, berteriak, berapa lama lagi keadilan dan juga pembenaran serta penghakiman itu nyata. Untuk mendapatkan keadilan bagi jaksa, bagi hakim yang memutuskan dia harus mati. Tetapi bagi orang-orang yang seperti ini di dalam kerajaan surga, tentunya ketika waktunya sudah genap, Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang indah ketika hari itu datang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya bagi kita yang ada di dunia ini, keadilan, kebenaran, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu wajar, itu umum untuk mendapatkan namanya keuntungan.
nama besar, kehormatan, dan lain sebagainya. Dengan berbagai hal, bahkan dengan hal yang salah, bahkan mengorbankan orang lain supaya menguntungkan diri mereka sendiri. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan pasti akan mereka pertanggungjawabkan. Walaupun dunia ini tidak dapat membuka kebenaran yang sejati terhadap kesalahan orang lain, tetapi kerajaan surga ketika penghakiman itu datang, Tuhan akan menunjukkan semuanya itu dan semuanya akan terbukti. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan. Walaupun kita menderita ketika ketidakadilan datang di dunia ini, percaya keadilan Tuhan pasti akan dinyatakan. Percayalah kepada Tuhan, taat dan setialah, serta berharaplah bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa yang terjadi kepada dunia ini? Kehadiran Allah yang menimbulkan kehancuran. Kita bisa membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Maka anak domba itu membuka materai yang ke-6 dan Yohanes melihat peristiwa yang pernah diceritakan dalam perjanjian lama dan juga pada masa Yohanes pada waktu itu. Dikatakan bahwa gempa bumi yang dahsyat kita juga melihat di dalam Yeskiel 38 ayat yang ke-19. Matahari menjadi hilang dan bulan menjadi merah. Itu juga dikatakan di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-31. Bintang-bintang di langit jatuh. Kita bisa melihat di dalam Yoel 2 ayat yang ke-10. Dan juga menyusutlah langit, tergeserlah gunung-gunung. Kita juga dapat membaca di dalam Yesaya 34 ayat yang ke-4. Dan juga pada zaman Yohanes, hal-hal ini pun juga terjadi, di mana pada waktu itu ada gempa yang menghancurkan sehingga daerah Smyrna, Philadelphia, daerah Laodikia juga terkena dampak penghancuran kota karena gempa yang begitu luar biasa. Hal inilah yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana tanda-tanda ini pasti akan muncul ketika Anak Manusia datang untuk yang kedua kali. Beberapa tahun yang lalu saya berpikir dan saya membayangkan atau berimajinasi, bagaimana sih dampak gempa yang begitu besar? Apakah itu sama dengan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali? Dan ketika saya merenung, ternyata ada satu peristiwa yang begitu luar biasa menggemparkan Indonesia, di mana daerah Palu, Lombok, dan Donggala terjadi gempa yang begitu luar biasa, sehingga dikatakan di salah satu daerah di mana dari tempat satu rumah ini bergeser ke tempat yang lain dengan begitu cepatnya, bukan sekitar 2 meter atau 3 meter, bahkan sampai 100, bahkan 500 meter. Dan bahkan ketika saya membaca di salah satu artikel, di mana salah satu tempat yang cukup luas, suatu wilayah itu tanahnya itu menjadi turun, dan kemudian daerah atau tempat-tempat yang lain di sampingnya itu menutup, sehingga tempat yang di bawahnya itu tenggelam di telan bumi. Ada seorang ayah yang mengantarkan anaknya untuk melakukan suatu kegiatan di suatu tempat. Ketika ayahnya pulang dan kembali lagi, tempatnya itu sudah berbeda dan dia tidak tahu di mana anaknya itu berada sampai tentunya sekarang ini. Kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa itu terus ditandai dan ditandai serta ditandai oleh Tuhan untuk manusia melalui alam yang dimana kita tinggali pada saat ini. Tetapi ketika Anak Manusia atau Anak Domba ini datang, tentunya lebih dahsyatlah yang akan terjadi di dunia ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus menyadari, bagi sebagian orang ini merupakan suatu ketakutan, suatu kengerian, suatu duka cita
yang begitu besar, tetapi bagi orang percaya ini merupakan suatu harapan dan juga sukacita yang pasti akan terbukti. Anak Tuhan akan datang ke dunia ini dan membawa setiap kita yang telah percaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Orang yang benar akan dikuduskan dan dibenarkan sehingga kehidupan mereka akan mengalami sukacita. Mungkin pada waktu itu kita akan merasakan ketakutan, tetapi di balik ketakutan itu kita mengalami sukacita yang besar. Percayalah kepada Tuhan di dalam hatimu, maka peristiwa yang terjadi ini bukan semakin melemahkan iman kita, tetapi sebaliknya membuat iman kita semakin kuat. Dan yang terakhir, yang keempat, apa yang dirasakan oleh orang yang tidak percaya? Ayat yang ke-15 sampai ke-17 dikatakan orang tidak percaya akan mengalami ketakutan. Orang yang tidak percaya akan mengalami ketakutan. Setiap orang dari angkatan raja, pembesar, perwira, pengusaha, dan juga orang merdeka, bahkan budak akan mengeluh, akan berteriak di dalam kehidupan mereka ketika anak domba ini datang ke dunia untuk kedua kalinya ini. Mereka akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, pergi bersembunyi di gua-gua dan juga di celah-celah batu karang supaya mereka terhindar dari malapetaka yang begitu luar biasa. Dan pada waktu itu mereka berkata, timbunilah kami supaya kami ini tidak mendapatkan murka Allah yang begitu luar biasa tersebut. Dan kita melihat di salah satu artikel ada salah satu kota yang bernama Pompei, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pompei ini adalah kota yang menurut orang-orang Romawi pada saat itu adalah kota yang memiliki amoral yang begitu rusaknya. Mereka melakukan dosa dengan terbukti dari lukisan, dari patung dan lain sebagainya. Mereka melakukan perjudian, mereka melakukan dosa, dan mereka tidak mengenal Tuhan pada waktu itu. Walaupun tentunya Injil sudah nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka berpesta pora, melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang begitu tidak menyenangkan, bahkan mendukakan hati Tuhan. Sehingga ketika Tuhan sudah memberikan tanda yang kecil seperti gempa bumi dan lain sebagainya, mereka tidak mempedulikannya. Sehingga pada tahun 79 Masehi terjadilah letusan gunung berapi Vesuvius pada waktu itu. Sehingga gunung berapi Vesuvius ini menghancurkan kota Pompei yang begitu mewah, di mana amoral begitu luar biasa tidak berkenannya ini. Orang-orang tidak bisa melarikan diri, sehingga mereka ada yang tertelungkup, ada yang berusaha berteriak, ada yang berusaha meminta tolong. Tetapi abu asap yang panas ini menimbun mereka sampai 4 ke 5 meter di dalam kehidupan mereka. Mereka mati dan ditemukan pada tahun 1600 oleh peneliti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Yohanes tahu pada saat itu kota Pompei hancur. Tetapi di sini kita melihat hukuman Tuhan ketika Dia datang kedua kali akan nyata ketika sudah tiba hari besar murka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang jahat sudah maksimal melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan murkanya. Di sini kita belajar kembali bersama-sama. Tentunya kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Walaupun banyak orang memiliki pesimisme yang begitu berlebihan pada saat ini, di dalam kehidupan yang tidak menentu ini, membuat terkadang kita menjadi lemah. Ingatlah akan kasih dan kemurahan Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menolong kita, menguatkan setiap diri kita untuk terus maju, berjalan bersama dengan Tuhan.
Dan tentunya ini adalah suatu harapan. Penguasa takut, perwira takut, penasehat atau pembesar takut, orang bebas takut, orang-orang yang di bawah seperti budak takut. Kita sebagai orang percaya tidak boleh takut. Yang harus kita takuti adalah Tuhan. Dan kita percaya ketika kita takut akan Tuhan dan taat kepadanya, Tuhan akan menunjukkan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting adalah berharaplah kepada Tuhan. Karena kita percaya dengan pengharapan yang kita miliki kepada Tuhan pada saat ini, khususnya pengharapan akan kedatangan Tuhan ini, membuat kita semakin bersyukur karena pasti masuk dalam kerajaan surga, mendapatkan penantian dan keadilan akan nyata dalam hidup kita. Dan kehidupan kita walaupun di dunia ini mengalami ketidakadilan, Tuhan akan menyatakan keadilannya. Dan yang terakhir, di dalam kehidupan kita, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan akan mendapatkan akibat yang setimpal sesuai dengan perbuatan mereka. Berharaplah kedatangan Tuhan ini sesuai dengan kemurahan Tuhan. Yang kita lakukan pada saat ini, percayalah dan taat kepadanya sesuai dengan iman yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan waktu bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman yang begitu indah. Kami menyadari dan juga mengakui keterbatasan pemikiran kami untuk menyingkapkan kebenaran, kebesaran akan kedatangan yang kedua kali untuk kami yang ada di dunia ini ya Tuhan. Tetapi kami menyadari juga kami tidak tahu kapan Engkau datang. Tetapi yang kami percayai, kami akan berharap terus kepada Engkau sesuai dengan kasih serta kemurahan-Mu. Dan yang boleh kami lakukan pada saat ini ketika kami masih hidup adalah terus taat dan percaya. Berkati iman kami dalam pergumulan yang begitu berat ini. Berkati iman orang-orang yang ada di sisi kami masing-masing, baik saudara kami, suami, istri, anak kami, di dalam kehidupan yang tidak menentu ini. Kuasa Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.